Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Rafidan Sajid Aisar dengan NIM 2025 10 11 01 10 266 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait judul Hak Asasi Manusia di Era Digital, Tantangan Perlindungan Hak Privasi dan Kebebasan Berpendapat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester 2 pada matkul Hukum Tata Negara yang diampuh oleh Dr. Bayu Dwidi Jatmiko, SH MHum. Untuk penjelasan videonya boleh ditonton selanjutnya. Check it out. Di era digital seperti sekarang, internet dan media sosial telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat berkomunikasi, belajar, bekerja, hingga menyampaikan pendapat dengan sangat mudah. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul tantangan baru terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kebebasan berpendapat. Sebelum kita jauh dari pembahasan, kita pahami dulu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau yang disingkat HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat dicabut dan wajib dihormati oleh negara maupun sama manusia. Di Indonesia, HAM dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28A sampai pasal 28J, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam era digital, perlindungan HAM tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital atau internet. Yang nomor dua, kita harus pahami hak privasi di era digital. Hak privasi adalah hak setiap orang untuk melindungi data pribadi, komunikasi, serta informasi mengenai dirinya dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Saat ini atau per hari ini, hampir semua aktivitas dilakukan secara digital, seperti menggunakan media sosial, belanja online, mobil banking, maupun aplikasi pendidikan. Akibatnya, banyak data pribadi yang tersimpan di internet. Tantangan yang sering terjadi antara lain. Yang pertama, ada kebocoran data pribadi akibat peretasan. Yang kedua, penyalahgunaan identitas untuk penipuan. Yang ketiga, pengumpulan data pribadi tanpa persetujuan pengguna. Yang keempat, penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa izin. Sebagai contoh, apabila data nomor induk kependudukan, nomor telepon, atau alamat seseorang bocor ke internet, data tersebut dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau kejahatan cyber. Oleh karena itu, setiap pengguna internet harus menjaga keamanan akun, menggunakan kata sandi yang kuat, serta tidak sembarangan membagikan informasi pribadinya. Yang ketiga, ada kebebasan berpendapat di era digital. Selain hak privasi, HAM juga menjamin kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat berarti setiap orang berhak menyampaikan pikiran, kritik, maupun aspirasi melalui berbagai media, termasuk media sosial ini. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti bebas melakukan apa saja. Dalam pelaksanaannya, kebebasan berpendapat harus tetap menghormati hak orang lain serta mematuhi hukum yang berlaku. Beberapa tantangan yang sering muncul adalah yang nomor pertama ada penyebaran berita bohong atau hoax. Yang kedua ada ujaran kebencian. Yang ketiga perundungan atau cyberbullying. Yang keempat pencemaran nama baik melalui media sosial. Karena itu, masyarakat harus menggunakan media digital secara bijaksana. Sebelum membagikan informasi, kita perlu memastikan bahwa informasi tersebut benar dan tidak merugikan orang lain. Yang keempat, di sini kita bahas adalah upaya perlindungan HAM di era digital. Agar hak privasi dan kebebasan berpendapat tetap dilindungi, diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, teknologi, dan masyarakat. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan adalah
Yang pertama ada pemerintah membuat dan menegakkan peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Yang kedua, platform digital meningkatkan keamanan sistem agar data pengguna tidak mudah bocor oleh ke orang lain. Yang ketiga, masyarakat meningkatkan literasi digital agar mampu menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Yang keempat, pengguna media sosial harus menjaga etika dalam berkomunikasi dan menghormati hak orang lain. Dengan demikian, teknologi dapat dimanfaatkan secara positif tanpa mengorbankan hak-hak dasar setiap manusia. Kesimpulannya teman-teman, di era digital sekarang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga menghadirkan banyak tantangan baru terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dua hak yang paling sering menjadi perhatian adalah hak atas privasi dan kebebasan berpendapat. Keduanya harus dijaga secara seimbang. Kita berhak menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kita juga berhak atas perlindungan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Sebagai generasi digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara cerdas, menghormati hak orang lain, dan menjadikan ruang digital sebagai lingkungan yang aman, sehat, dan beretika. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.